Iwan ini ngajak potong kompas, cari jalur yang dia tahu, dan akhirnya mereka ngelihat ada sebuah pasar di situ. Akhirnya paranormal ini ngomong ke neneknya Iwan, "Mbah, sudah mbah dipasrahke wae, dipasrahkan aja. Iwan ini sudah nggak bisa balik lagi. Dia sudah berada di pasar itu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembala yang bernama Bagus, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Gembala yang bernama Bagus, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Jadi di sini Bagus ingin membagikan pengalaman mistisnya. Pengalaman ini dialami Bagus sendiri, teman-teman. Dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2000-an. Waktu itu Bagus ini ingat dia masih kelas 1 SMP. Dia ingat betul kejadian itu karena peristiwa ini benar-benar membekas. Dia mengalami situasi di mana dia memasuki dimensi lain dan di situ dia bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kita mundur dulu di sekitaran tahun 1985. Pada tahun itu ternyata di desa yang ditinggali Bagus ini ada sebuah kejadian. Dan kejadian ini benar-benar mengerikan lah pokoknya. Sampai kalau bahasa sekarang itu viral. Jadi kampung ini gempar karena ada info warga asli desa sana yang bernama Mbak Susi. Dia ini dikabarkan hilang. Jadi Mbak Susi ini kerjanya memang di Jakarta. Setiap 1 atau 2 bulan sekali biasanya Mbak Susi pulang. Di situ Mbak Susi menyerahkan uang ke orang tuanya dan gak lama kemudian, gak sampai seminggu, Mbak Susi balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Nah, di tahun 1985, Mbak Susi ini pulang. Dia sudah sempat ketemu dengan beberapa warga desa. Jadi ketika itu Mbak Susi bawa tas, sempat nyapa warga desa yang ada di depan. Terus beliau ini berjalan, belum sampai rumah. Ternyata Mbak Susi ini kabarnya dia menuju ke sebuah tempat. Dia ini melihat ada sebuah pasar di sana. Nah, setelah Mbak Susi ini ada di pasar tersebut, beliau itu sempat membeli sesuatu. Waktu itu Mbak Susi ini beli kunyit, beli jahe, beli rempah-rempah lah pokoknya. Setelah itu dibawa pulang dan belum sampai ke rumahnya, Mbak Susi ketemu lagi dengan beberapa tetangga desa. Jadi tetangga desa bilang, "Loh Sus, kamu sudah pulang barusan atau gimana?" "Barusan Bu, tadi mampir di pasar." "Oh, pasar mana?" "Pasar sana ada, dekat bambu-bambu sana." Nah, waktu itu sebenarnya warga desa ini juga sudah curiga. Susi ini ngomong kok ada pasar, jam segini mana ada pasar. Terus setelah ketemu tetangga desa ini, belum sampai Susi ini pulang, ternyata dikabarkan oleh orang rumahnya Mbak Susi ini nggak sampai rumah. Intinya Mbak Susi belum sampai pulang ke rumah dan nggak tahu kemana.
Jadi misterius pokoknya waktu itu. Nah, akhirnya beberapa warga yang tadinya sempat ketemu dengan Mbak Susi ini cerita. Mereka cerita, loh aku tadi ketemu Susi di depan. Loh sama Mbak, aku tadi juga ketemu. Katanya Susi dari pasar. Wong tak cek itu ternyata Susi ini beli jahe, beli kunyit, nggak tahu buat apa kok banyak banget. Nah, pengakuan-pengakuan dari warga desa inilah yang membuat keluarga Mbak Susi ini bingung. Loh kok bisa kalian bisa ketemu? Lah terus Susi ini mana? Belum pulang sampai sekarang. Nah akhirnya dilakukanlah pencarian. Pencarian ini dilakukan sampai sekitar 2 harian. Barulah setelah 2 hari itu dan Mbak Susi nggak juga ditemukan, mulailah keluarga ini berpikiran ini ada sesuatu yang aneh. Ini pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Jadi keluarga dari Mbak Susi ini mulai menghubungi orang pintar, orang ngerti di daerah sana. Diambillah informasi-informasi ini, ditanya orang-orang yang tadinya ketemu Mbak Susi ini ditanya, kamu ketemu Susi di mana? Nah, satu orang tetangga bilang, saya itu ketemu Mbak Susi di depan, seberang jalan raya. Kayaknya Mbak Susi baru turun dari bis, terus jalan menuju ke arah rumahnya. Nah, yang satunya lagi ditanya, kamu ketemu Susi di mana? Loh aku ketemu Susi malam-malam, Susi ini jalan sendirian, katanya dia dari pasar. Nah si tetangga ini juga bilang, saya waktu itu juga heran kok Pak. Lawang jam segitu kok Susi bilang katanya dari pasar, mana ada pasar. Nah disinilah baru si orang pintar ini melakukan penerawangan. Dan menurut beliau ini sanggup memasuki sebuah dimensi lain. Dan di sana beliau memang melihat sebuah pasar. Nah, pasar ini bernama Pasar Wage Gumirah, menurut si orang pintar ini. Terus di pasar itu memang makhluk halusnya itu sebenarnya nggak jahat-jahat. Tapi karena Mbak Susi ini sudah membeli sesuatu di sana, yang akhirnya membuat Mbak Susi ini kembali lagi ke pasar tersebut. Artinya Mbak Susi sudah nggak bisa lagi kembali ke alam nyata. Nah, semisterius itulah. Akhirnya keluarga ini hanya bisa pasrah, apalagi dengan petunjuk dari seorang pintar ini, keluarga Mbak Susi diharapkan segera membuat acara tahlilan, segera digelar acara tahlilan, karena menurut orang pintar tersebut Mbak Susi nggak akan bisa kembali lagi ke alam nyata. Nah, akhirnya keesokan harinya digelarlah tahlilan. Jadi di situ banyak sekali orang-orang yang nangis, termasuk orang tuanya Susi ini juga nangis. Mereka ini rasanya kayak nggak percaya. Long Susi ini tadi ketemu tetangga kok bisa-bisanya dia ini hilang. Nah, di satu sisi lain, mereka juga mengharapkan mudah-mudahan yang dikatakan orang pintar ini salah. Dan mudah-mudahan adanya pasar setan yang bernama Wage Gumirah itu nggak nyata. Sehingga akhirnya membuat Susi ini bisa pulang lagi ke rumah. Ternyata hari demi hari, minggu demi minggu sampai berganti tahun, Susi belum juga pulang. Dan akhirnya cerita ini viral. Waktu itu memang ketika mendengar cerita ini, Bagus itu masih kecil. Di tahun-tahun itu Bagus masih kecil. Dia sendiri juga tahu keluarga Susi seperti apa. Keluarga Susi masih tinggal di sana sampai hari ini, di desa tersebut. Dan Bagus itu merasa cerita ini memang turun-temurun. Tapi dari antara tahun 1985 sampai tahun 2000, ketika Bagus ini duduk di bangku SMP, nggak pernah lagi ada warga yang mengalami kejadian seperti Mbak Susi. Jadi cerita ini pun akhirnya menguap. Nah, mulai dilupakan oleh warga. Tapi sebagian warga desa masih ada yang mempercayai bahwa di dekat desa mereka ini ada sebuah pasar setan yang bernama Wage Gumirah. Jadi menurut Bagus, orang-orang di desanya itu hiburannya ini sangat kurang sekali. Dan hiburan yang paling mewah atau paling istimewa itu adalah pertunjukan wayang. Dan Bagus termasuk anak yang suka sekali dengan wayang. Dia hafal tokoh-tokoh pewayangan dan dia menyukai tokoh Arjuna. Nah, dari situlah ketika ada kabar pementasan wayang yang harus ditempuh sekitar 10 kiloan,
warga kampung ini pasti akan mendatangi pementasan wayang tersebut, termasuk Bagus. Nah, di tahun itu, di tahun 2000, Bagus ingat, dia punya temannya ini namanya Iwan. Iwan ini memang dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, nggak tahu kemana, jadi Iwan ini cuma tinggal di desa tersebut bersama neneknya. Dan kondisinya memang memprihatinkan. Jadi sejak Iwan itu kelas 5 SD, dia sudah nggak bisa melanjutkan sekolahnya. Dia putus sekolah, sementara anak-anak yang seumuran Iwan, seperti Bagus ini, mereka masih bisa sekolah bahkan sampai SMA. Nah, dari situlah ketika Iwan ini nggak sekolah lagi, banyak anak-anak yang seusia Iwan dilarang main bersama Iwan oleh orang tua mereka, termasuk Bagus. Bagus ingat betul, orang tua Bagus ini sering melarang Bagus main dengan Iwan. Karena memang menurut warga desa, Iwan ini anaknya cenderung bandel, nakal. Ya mungkin ini karena dari kecil Iwan tidak merasakan kasih sayang orang tua. Jadi dia bisa bersikap bandel, kadang itu suka, mohon maaf, dia suka nyolong, meskipun yang dicuri itu juga bukan barang-barang mewah. Inilah yang membuat warga desa di sana mengharapkan kepada anak-anaknya supaya tidak berteman dengan Iwan. Tapi tidak begitu dengan Bagus. Bagus ini pada masa kecil itu dia punya rasa kasihan, apalagi ketika Bagus jajan atau beli makanan, dan begitu ngelihat Iwan nggak jajan, dia itu hatinya itu sakit. Dia nggak tega ngelihat Iwan yang seperti itu. Jadi Bagus ini diam-diam sering main bersama Iwan. Dan menurut Bagus, Iwan ini pintar orangnya, terutama untuk ketika cari ikan di kali, dia pintar banget. Misalnya ketika dia berada di rawa-rawa atau sungai kecil, Iwan selalu bikin bendungan lebih dulu untuk menjebak ikan-ikan ini supaya masuk perangkap. Dan hasil yang didapatkan ini selalu banyak. Inilah yang membuat Bagus itu senang. Nah, berjalannya waktu ketika itu Bagus duduk di bangku SMP, Iwan ini bilang, Gus, nanti malam ada pentas wayang, kamu sudah tahu. Nah, tentu Bagus tahu. Oh iya, nanti aku nonton sama bapak. Nah, ternyata malam itu, selepas maghrib, bapaknya Bagus ini demam. Terus bapaknya Bagus bilang, wes kamu nggak usah nonton wayang kalau nggak ada temannya. Nah, Bagus sudah mau bilang, sebenarnya ada si Iwan. Tapi kalau Bagus ngomong ke bapaknya, tentu dilarang, karena dia pasti pergi bersama Iwan. Nah, di situ Bagus diam. Nggak lama kemudian dia cari akal. Gimana caranya supaya bapaknya tetap ngizinin Bagus berangkat. Terus Bagus bilang, Pak, nanti aku berangkat. Sama siapa, Sama Mas Supri. Loh, katanya Mas Supri masih di luar kota. Apa sudah pulang toh? Sudah kok, Pak. Nah, di sini memang Bagus bohong. Sebenarnya Mas Supri ini nggak ada di rumah. Terus akhirnya ketika bapaknya percaya, bapaknya Bagus pun mengizinkan. Ya wis, hati-hati. Jangan lupa bawa senter. Itu ada uang sedikit buat kamu nanti jajan di sana. Oh iya, Pak. Setelah itu Bagus bawa senternya, dia keluar rumah. Dia sudah ditunggu oleh Iwan. Iwan ini nunggu di pos ronda di sana. Setelah itu berangkatlah mereka jalan. Nah, jarak yang harus mereka tempuh ini sekitar 8 kiloan dan mereka harus jalan kaki. Nah, waktu itu karena Iwan ini setiap harinya itu sering kali dia itu berasa hutan. Intinya dia sering masuk keluar hutan. Jadi dia hafal betul jalan-jalan tembusan menuju ke desa yang lain. Nah, malam itu Iwan ini ngajak Bagus untuk lewat jalan tembusan, melewati semak-semak, melewati hutan, nyebrang sungai. Awalnya Bagus nggak mau, karena Bagus nggak tahu jalan. Tapi Iwan memastikan ke Bagus, wes Gus, kamu percaya aja. Aku ini tahu betul, setiap hari aku itu selalu jalan-jalan dan jalanku itu jauh, sampai ke desa-desa lain. Akhirnya setelah mikir sebentar, Bagus pun mau. Ya wes, aku percaya sama kamu yang bawa senter. Nah, Iwan posisi di depan bawa senter, terus Bagus ngikuti di belakang. Kira-kira waktu itu mereka jalan sekitar hampir 45 menit. Terus Iwan ini dengar ada suara orang-orang yang nyanyi-nyanyi. Beberapa sinden ini sudah mulai melantunkan tembang-tembang. Terus Iwan ngomong ke Bagus, "Loh Gus, lah itu sudah kedengeran suaranya. Kamu dengar kan?" Waktu itu Bagus dengar, tapi dia coba menyangkal. Kok cepet banget? Perasaan baru 45 menit jalan kok sudah dengar suara orang nyinden. Nah,
Tapi Bagus ini diem. Ya sudah Wan, ayo lewat mana ini? Udah, kamu nurut aku aja, percaya sama aku. Jalanan lagi mereka, terus melewati jalan setapak. Dah nggak lama setelah itu ada sebuah tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman ini tertata rapi. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu tanaman luntas. Tanaman luntas ini berbentuk seperti pagar. Dan di tengah-tengah itu ada jalan. Jadi kayak seolah-olah membentuk sebuah pagar lah pokoknya. Iwan itu waktu melewati tanaman luntas ini, dia sudah agak ragu. Mungkin menurut Bagus, Iwan waktu itu juga kaget. Terus Bagus tanya, kenapa Wan? Ini perasaan nggak ada tanaman luntas kayak gini. Kita nyasar ini. Tapi suara orang-orang nembang atau yang suara-suara sinden ini sudah mulai terdengar. Mereka juga mendengar suara gamelan. Pokoknya suara nyanyian-nyanyian itu sudah mulai terdengar lah. Pertanda bahwa pementasan wayang ini sudah dimulai. Jadi mereka agak ragu. Ini kalau memang salah Wan, kan ini sudah dekat. Berarti memang benar lewat sini, nggak mungkin salah. Kata si Bagus seperti itu. Akhirnya Iwan pun melangkahkan kaki. Dan setelah Iwan melewati pagar-pagar tanaman luntas itu, Bagus pun juga lewat. Nah disinilah Bagus itu ngerasa ada yang aneh. Setelah Bagus ini melintasi pagar-pagar tanaman luntas itu, tiba-tiba hawanya itu berubah jadi dingin. Dingin banget, pokoknya beda setelah dia memasuki area itu. Nah, langsung Bagus ini ngomong ke Iwan, Wan, kok jadi dingin ya Wan? Iya, aku sendiri juga nggak tahu kok jadi dingin gini ya. Ya wis Wan, ayo kita jalan terus aja yuk. Gak lama mereka jalan, mulailah mereka melihat ada keramaian. Jadi yang pertama kali mereka lihat itu ada orang jualan kacang. Masih pakai tampa dan pakai lampu minyak. Gak lama setelah itu ada anak-anak yang bermain. Jadi banyak sekali orang-orang jualan di sana. Nah memang di desa-desa itu ketika ada keramaian atau seperti semacam pertunjukan wayang, gak jauh dari sana selalu ada pasar kaget. Ada orang-orang jualan semacam cemilan atau orang jualan mainan. Memang biasa seperti itu. Dan waktu itu Bagus dan Iwan merasa ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Setelah itu mereka melanjutkan jalan, nggak jauh dari sana barulah mereka bisa melihat ada sebuah panggung. Panggung ini dibuat dari pohon-pohon bambu yang dibentuk seperti amben, nggak terlalu besar. Terus disitulah digelar pertunjukan wayang. Tapi waktu itu yang membuat Iwan dan Bagus ini merasa pertunjukan wayang ini ganjil adalah kelir yang dipakai di pementasan wayang ini atau layar yang dipakai untuk pementasan wayang ini nggak terlalu besar. Kecil banget. Dan di situ pemain-pemain gamelan ini juga nggak banyak. Sinden pun juga hanya 2. Ini sangat aneh sekali. Bagus itu sering banget nonton pertunjukan wayang. Dan baru kali ini dia melihat ini pertunjukan wayang kok sesimpel ini, sederhana banget. Karena biasanya yang dilihat Bagus itu selalu megah. Dan kelirnya atau layarnya itu selalu besar banget. Dan pemain-pemain gamelan itu juga banyak. Tapi ini beda. Apalagi nggak ada sound system di situ. Nah, jadi mereka ini sempat mikir, apa kita salah ya Gus? Terus Bagus ngomong ke Iwan, ya ndak lawan, masa salah? Ya wis ini berarti, ya udahlah kita di sini aja. Mereka pun ambil tempat, mereka duduk menggelar daun pisang, terus digelar di sana mereka duduk. Nggak lama setelah itu, Bagus ini ngelihat ke arah satu titik. Jadi yang nonton wayang ini, mereka itu duduk melingkar. Bahkan ada yang mendekat ke arah panggung. Bagus itu kaget. Dia melihat, loh, ini kok kayak mbahku, kok kayak kakekku. Tapi dia mikir lagi, tapi kakek kan sudah lama meninggal. Ah, sudahlah. Terus Bagus fokus lagi, dia lihat ke arah pementasan itu. Terus nggak lama setelah itu, mata Bagus ini tiba-tiba kayak ditujukan ke arah yang lain. Dia tiba-tiba noleh ke arah satu titik, terus Bagus kaget. Loh, kok Pak Sugeng? Ini kan Pak Sugeng. Terus dia manggil Wawan. Wan, itu apa Pak Sugeng di situ? Terus Iwan ini ngelihat, loh, kok mirip Pak Sugeng ya? Iya, tapi nggak mungkin lah. Kan Pak Sugeng sudah meninggal. Jadi mereka langsung ngomong seperti itu. Terus mereka ini kaget lagi ketika ada seorang perempuan yang jalan. Beliau ini jualan jamu, menjajakan jamunya di antara penonton-penonton yang lagi nonton wayang itu.
Tapi waktu itu Iwan bilang ke Bagus, Gus, itu kok kayak bule Supia ya? Terus Bagus ngeliat, loh, iya mirip banget ya. Nah, bule Supia ini juga sudah meninggal. Inilah yang membuat Iwan dan Bagus itu heran. Ini kok orang-orang yang ada di sini ini kok mirip-mirip semua, kayak orang-orang yang sudah meninggal. Barulah ketika itu Iwan ini ngajak Bagus, Gus, kamu bawa uang nggak, Gus? Bawa. Kenapa? Aku haus pengen beli minum. Ya udah yuk, kita beli kacang sekalian yuk. Ayo. Mereka pun beranjak dari tempat duduk, terus cari minuman dan juga cari makanan. Nah, waktu itu Bagus langsung ngelihat ada orang jual kacang. Terus Bagus pun menghampiri, dia beli kacang. Iwan ini yang menyerahkan uangnya ke penjual kacang ini. Tapi anehnya, si ibu-ibu penjual kacang ini bilang, loh, mau tenang Sal, Mas. Maksudnya, enggak boleh, Mas. Loh, kenapa, Bu? Uangnya kurang. Loh, enggak, Mas. Ini enggak pakai yang kayak gini-gini sambil nunjuk uangnya. Lah, Bagus sama Iwan ini bingung, loh. Maksudnya gimana, Bu? Kurang tak, Bu, uangnya? Enggak, Mas. Apa ya? Gini loh. Ini loh, Mas, tadi ada orang yang ambil kacangku, ditukar sama ini, jagung. Nah, Masnya punya apa buat ditukar? Lah bingung, akhirnya Bagus mikir, loh, masa di sini barter? Lah terus barter pakai apa? Ini saya punyanya uang, Bu, saya nggak punya apa-apa. Lah aduh gimana ya, saya nggak bisa jualin, Mas. Coba ke yang lain aja ya, beli yang lain, barangkali ada yang mau. Terus mereka jalan lagi. Di situ Iwan melihat ada orang penjual jamu lagi yang jual bapak-bapak. Nah karena Iwan ini sudah haus, dia pokoknya yang penting minum lah. Akhirnya dia pesen, Pak, jamu Pak, kaleng ya Pak, 2 maksudnya Iwan seperti itu. Dijualilah jamu 2 gelas, gelasnya itu dari batok kelapa. Ketika mau diserahkan, bapak ini masih nunggu. Terus Bagus menyerahkan uang, bapaknya ini geleng-geleng kepala. Ternyata beliau ini nggak bisa ngomong. Loh, kenapa Pak? Kurang ya Pak uangnya? Cuma ngomong bahasa isyarat seperti itu. Terus jamu ini diletakkan lagi. Nggak jadi diserahkan ke Iwan dan juga Bagus. Terus si bapak ini nyontoin. Dia ngeluarin beberapa ikat tembakau. Terus dia kayak mau menjelaskan ke Bagus dan juga Iwan. Barulah Bagus ini mikir lagi. Oh berarti di sini ini harus tukar barang, harus barter. Bapak ini tadi ditukeri tembakau. Terus sinomnya baru dikasih. Bingung lah mereka ini cari apa ya. Lah barulah di situ Iwan ingat, Gus ikut aku aja. Mereka keluar dari keramaian itu terus cari tanaman-tanaman luntas. Dipetik oleh Iwan ini, tanaman-tanaman luntas itu dipetik, dikumpulin ada sekitar 3 ikat. Terus kemudian dibawa ke sana. Pertama kali yang mereka tuju adalah penjual jamu bapak-bapak yang bisu tadi. Pak ini Pak, boleh enggak Pak ini? Terus si bapak ini senyum, diserahkanlah 2 gelas jamu dari patok itu. Setelah itu mereka minum, dan pada saat minum si Bagus ini ngomong ke Iwan, Wan, enak juga ya di sini nggak pakai uang, tinggal tuker, kita ambil luntas lagi aja. Ya. Mereka keluar dari keramaian lagi, terus ambil luntas, dikumpulkan lagi. Yang awalnya mereka mengumpulkan 3 buah luntas, dikumpulkan jadi sekitar 10 ikat luntas, dibawa lagi masuk ke pasar tersebut. Terus Iwan ngomong ke Bagus, Gus, kamu mau beli apa lagi? Aku mau beli jagung sama kacang, tadi kan belum keturutan. Ya udah, ayo kita cari penjualnya. Ketika itu mereka melihat ada orang jual jagung. Terus mereka tukarkanlah beberapa ikat luntas tersebut. Akhirnya mereka dikasih jagung. Nah, si penjual jagung ini di bawah tempat duduknya itu Iwan ngelihat ada semacam patung yang terbuat dari kayu. Patung ini agak rusak kondisinya. Tapi Iwan ini tertarik, terus dia bilang ke si penjual jagung ini, Pak, itu berapaan Pak? Saya mau tukar Pak, butuh berapa ikat? Oh kalau ini enggak saya jual, mau ditukar apapun saya enggak mau. Udah Pak, saya ambilkan lagi ya Pak, beberapa ikat, Bapak butuh berapa ikat saya ambilkan. Enggak. Terus Iwan ini ngotot, si bapak ini tetap enggak mau. Terus Iwan bilang ke Bagus, Gus, aku kayaknya pengen punya patung itu, Gus. Dulu kakekku pernah punya, tapi nggak tahu hilang kemana.
Aku kayaknya kepingin. Terus Bagus ngomong ke Iwan, lah kamu kan tahu bapaknya nggak mau nyerahkan. Ya wis Gus, ikut aku lagi Gus, ambil luntas lagi. Keluar mereka dari keramaian itu, mereka ambil luntas lagi. Ada 10 ikat luntas dibawa lagi menuju ke penjual jagung tersebut. Pak, saya mau punya patung itu Pak, saya bawa pulang ya Pak. Nah terus bapak ini ngomong ke Iwan, gini Le, kalau kamu pengen bawa ini pulang, kamu harus kesini lagi loh ya. Oh iya ya Pak, saya kesini lagi Pak. Memangnya kapan ada acara kayak gini lagi? Ya wes, pokoknya kalau kamu bawa ini, kamu harus balik sini lagi. Oh iya ya Pak, tidak apa-apa Pak, ini saya tukar ya Pak. Ditukarlah akhirnya 10 ikat luntas itu, patung ini diambil. Sebenarnya patung ini yang diingat oleh Bagus waktu itu, patungnya ini dari patung kayu. Kondisinya sudah berlumut, sudah rusak, dan sudah nggak kelihatan ini patung apa sebenarnya. Tapi Iwan seneng banget. Setelah itu mereka kembali nonton pertunjukan wayang ini, dan nggak lama kemudian dia melihat lagi ada sosok-sosok yang benar-benar mirip dengan orang-orang yang sudah meninggal yang mereka kenal. Jadi dari situlah Bagus dan Iwan ini masih membicarakan hal itu. Gus, ini kok mirip ya, kayak Bu Supia ya? Iya, tapi enggak, tadi aku juga lihat kayak ada yang mirip sama kakekku. Gak mungkin lah itu kakekku, pasti mirip aja. Ya wis yuk, kita pulang yuk, udah selesai nih. Pulanglah mereka melewati jalan yang sama, terus akhirnya begitu sampai rumah, nggak ada satu hal pun yang aneh. Bagus langsung tidur, paginya Bagus ini dibangunkan dan dia beraktivitas seperti biasa. Dia sekolah, dan sampai sore hari dia pulang, dia masih sempat ketemu dengan Iwan. Nah, Iwan ini pun selalu membawa patungnya itu. Dia pamerkan ke teman-temannya. Nah, barulah keesokan harinya warga kampung ini gempar. Karena ternyata mereka melaporkan Iwan ini hilang. Nah, menurut kabar dari keluarga Iwan atau neneknya Iwan, terakhir kalinya sore itu Iwan ini pamit, dia mau cari ikan di kali. Nah, desa mereka ini dekat dengan Kali Brantas. Kalau teman-teman tahu mungkin yang ada di Jawa Timur, biasanya di hari-hari tertentu, Iwan itu selalu mencari ikan di Kali Brantas ini. Dan biasanya Iwan mengajak Bagus, tapi nggak tahu kenapa hari itu Bagus ini nggak diajak oleh Iwan. Jadi ketika ada berita bahwa Iwan ini hilang dan terakhir kalinya dia pamit cari ikan di Kali Brantas, warga sudah mulai langsung menyusuri Sungai Brantas ini. Mereka mencari keberadaan Iwan, bahkan sudah ada yang ikut nyelam untuk mencari jenazahnya Iwan. Nah, ketika pencarian ini dilakukan sampai seharian dan sampai keesokan harinya dicari lagi, ternyata jasad Iwan ini nggak bisa ditemukan. Nah, akhirnya warga pun berkumpul dan mereka memanggil orang pintar karena mereka percaya yang terjadi dengan Iwan ini ada hubungannya dengan halal gaib. Tapi waktu itu sama sekali mereka, warga desa ini tidak menghubungkan hilangnya Iwan dengan peristiwa yang pernah terjadi di tahun 85. Mereka sama sekali nggak kepikiran hal itu. Dan ketika orang pintar ini didatangkan di sana, beliau melakukan ritual di Kali Brantas. Tiba-tiba beliau itu mengalami seperti kerasukan. Tapi anehnya beliau ini kayak ngomong sendiri, gerembeng istilahnya. Dia cuma ngomong, dan sekitar 10 menitan barulah beliau ini sadar kembali. Terus beliau cerita bahwasanya beliau ini melihat ada sebuah keramaian yang mirip sekali dengan pasar. Di situ beliau ini melihat Iwan ada di sana. Dan kondisi Iwan itu duduk sambil megang patung. Akhirnya hal ini disampaikan ke warga desa semua, termasuk neneknya Iwan juga mendengar apa yang diungkapkan oleh paranormal tersebut. Nah, di sini Bagus belum tahu karena waktu itu Bagus tidak ikut pencarian di Sungai Brantas. Barulah keesokan harinya Bagus ini dapat info dari bapaknya. Nah, bapaknya Bagus waktu itu ikut ritual tersebut dan ikut juga menyelam di Kali Brantas. Jadi bapaknya Bagus ini menceritakan hal tersebut pada Bagus. Bahwasanya tadi paranormal itu bilang dia itu ngelihat Iwan ada di pasar. Nah, katanya Iwan itu ada di pasar itu sambil megang patung. Terus dia ini sudah nggak bisa keluar dari pasar itu. Bagus itu langsung deg-degan. Waduh, kok yang dilihat paranormal ini kok pasar?
Apa mungkin Iwan ini kembali ke sana? Terus Bagus ini mau cerita, itu nggak bisa. Dia takut, antara dia takut juga antara orang-orang yang diceritain nanti nggak percaya. Jadi Bagus diem. Nggak lama kemudian sekitar 2 jam setelah itu, Bagus memberanikan diri ngomong ke bapaknya, "Pak, aku sebenarnya itu Pak, waktu malam itu nonton wayang aku nggak sama Mas Supri." Lah bapaknya kaget. Lah terus sama siapa, Le? Sama Iwan, Pak. Loh, kamu nonton di mana? Barulah akhirnya Bagus ini cerita. Diceritakan semua perjalanannya, dan pada waktu itu Bagus juga cerita, Iwan ini ngajak potong kompas, cari jalur yang dia tahu, dan akhirnya mereka ngelihat ada sebuah pasar di situ. Diceritakan detail oleh Bagus, sampai hal-hal yang membuat Bagus itu ngerasa ganjil ketika ada di pasar tersebut. Yang pertama, Bagus juga cerita bahwa dia ketemu dengan sosok kakeknya yang sudah meninggal. Bapaknya sudah curiga dengan Bagus. Terus apa lagi, Le? Terus aku juga lihat Bu Supi apa di sana. Bu Supi kan sudah meninggal. Terus kamu lihat siapa lagi, Le? Aku lihat lagi ada orang yang sudah meninggal juga. Nah terus di situ orang-orang yang jual ini nggak mau dikasih uang, Pak, maunya barter. Lah, kamu sudah beli apa aja, Le? Aku beli jagung, beli kacang, beli jamu. Iwan beli apa? Iwan beli apa? Bapaknya ngomong seperti itu. Iwan nggak beli apa-apa, Pak, sama belinya kayak aku. Terus Bagus cerita lagi bahwasanya Iwan itu menginginkan sebuah patung di pasar tersebut. Yang tadinya patung ini nggak dijual. Tapi Iwan ngotot pengen punya patung tersebut. Akhirnya bapak penjual jagung yang punya patung ini menyerahkan ke Iwan. Tapi ada pernyataan yang membuat Bagus ini juga bertanya-tanya. Memang, Pak, yang penjual jagung itu bilang ke Iwan, kalau kamu punya patung ini, kamu harus balik lagi ke sini loh, Le. Loh, mosok bilang gitu, Gus? Iya, Pak. Memang bilang gitu. Ayo, Pak, kita cari, Pak. Kamu masih tahu tempatnya, Le? Tahu, Pak. Nah, secepat itu juga, bapaknya Bagus menghubungi ke orang pintar tadi, dan beberapa warga desa juga ikut melakukan pencarian. Tapi dalam perjalanan menuju ke pasar tersebut, Bagus ini sempat kebingungan. Dia sempat bingung nyari jalan karena yang tahu persis jalannya adalah Iwan. Jadi dia bingung. Ketika sampai di suatu tempat, Bagus sudah nggak bisa lagi menemukan jalan. Nah akhirnya si paranormal ini bilang, "Gus, Le, waktu itu kamu sama Iwan, kamu tidak benar-benar berada di pasar beneran. Itu bukan pasar sungguhan. Itu pasar setan. Sekarang Iwan ini ada di sana." Nah, warga desa semua bingung. Akhirnya mulailah ada selentingan, ada yang menghubung-hubungkan kejadian yang dialami Iwan ini sama persis seperti kejadian yang dialami Mbak Susi di tahun 1985. Ketika itu Mbak Susi berada di sebuah pasar yang aneh, dan disinyalir Mbak Susi nggak bisa lagi keluar dari pasar tersebut. Nah, paranormal ini menjelaskan bahwa dia nggak bisa berbuat banyak. Karena untuk masuk ke pasar tersebut, ini memang perlu jalur khusus. Artinya yang bisa masuk ke pasar tersebut, ini memang orang-orang yang diinginkan untuk masuk ke pasar itu. Kalau memang tidak benar-benar diinginkan, nggak akan bisa masuk ke pasar itu dan nggak akan bisa keluar. Jadi dari situlah paranormal ini menjelaskan ke bapaknya Bagus, untung anakmu iki balik, untung anakmu selamat. Jadi dari situ Bagus mulai berpikir lagi. Dia mulai mengingat-ingat lagi. Kayaknya memang aneh, pasar tersebut memang aneh. Dan yang diingat Bagus adalah pertunjukan wayang yang kelirnya atau layarnya itu nggak besar. Dan orang-orang di sana itu berjualan dengan cara barter, nggak mau dibayar dengan uang. Jadi setelah mengetahui bahwa Iwan ini benar-benar berada di dalam pasar setan tersebut, akhirnya paranormal ini ngomong ke neneknya Iwan, "Mbah, sudah Mbah dipasrahke wae, dipasrahkan aja. Iwan ini sudah nggak bisa balik lagi. Dia sudah berada di pasar itu. Sekarang Mbah kalau ada rezeki, Mbah bikin tahlilan nggih, Mbah. Doakan Iwan supaya Iwan ini diterima amal ibadahnya. Saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi." Akhirnya setelah itu dibantu beberapa warga, neneknya Iwan ini pun menggelar acara tahlilan. Tetangga-tetangga ini diundang semua dan mereka berdoa bersama mendoakan Iwan. Nah, malam itu Bagus ini mengalami mimpi. Dan mimpinya itu benar-benar seperti nyata.
Bagus itu berada di tengah-tengah pasar. Pasar yang pernah dia datangi waktu itu, pasar yang aneh ini. Terus di situ Bagus ngelihat di depannya persis ini ada penjual jagung. Dan di situ Iwan duduk-duduk persis di bawah si penjual jagung tersebut sambil megang patungnya. Iwan itu seneng banget, yang dilihat cuma patung tersebut. Nah, Bagus manggil, "Wan, ayo pulang Wan, kamu dicari orang kampung Wan. Nenekmu sudah gelar tahlilan itu loh, ayo pulang." Tapi Iwan ini ngomong ke Bagus, "Enggak Gus, aku di sini Gus. Aku enggak bisa keluar. Aku sudah janji aku di sini. Aku sudah nyaman di sini Gus." Nah, Bagus narik lagi Iwan, "Ayo Wan, kamu itu dicari orang kampung Wan. Itu loh nenekmu kasihan, nenekmu sudah bikin tahlilan." Bagus ini coba meraih tangannya Iwan, tapi kayak tembus. Nah, inilah yang membuat si Bagus ini ngerasa aneh. Terus tiba-tiba Bagus itu ngelihat orang-orang yang berjualan di sana, ini wajahnya pucat semua. Pucat bener-bener kayak Bagus ini ngelihat mayit. Nah, dari situ Bagus langsung merinding luar biasa. Dia kebingungan, dan yang dia lihat, yang mentas wayang, yang nonton wayang, ini orang-orang yang sudah meninggal semua. Jadi di situ Bagus juga melihat ada sosok kakeknya, ada tetangganya Bu Pia, ada orang-orang yang sudah meninggal semua lah pokoknya yang dilihat oleh Bagus ini. Jadi dari situlah akhirnya Bagus ini lari. Dia sebisa mungkin lari, tapi dia selalu nabrak kayak kaca. Jadi kaca ini nggak bisa ditembus oleh Bagus. Akhirnya dia semakin keringetan. Dia baca apapun yang dia bisa, dan akhirnya dia mendengar samar-samar ada suara bapaknya. "Le, tangile, tangile." Bagus pun akhirnya kebangun, dia nggak bisa ngomong. Terus setelah dia minum air putih, barulah Bagus bisa cerita bahwa dia baru berada di pasar setan itu dan dia ngelihat Iwan. Tapi Iwan gak mau diajak pulang. Nah, setelah kejadian itu, warga ini masih membicarakan tentang Iwan yang hilang secara misterius. Tapi beberapa warga mempercayai Iwan ini terseret arus dan tenggelam di Sungai Brantas. Mereka ada yang masih berpikir secara logis seperti itu. Tapi kebanyakan warga desa meyakini Iwan ini disekap di pasar setan Wage Gumira itu. Nah, cerita tentang pasar setan Wage Gumira ini sampai hari ini itu masih dikenal oleh warga setempat. Bahkan ketika Bagus itu tanya ke anaknya sendiri, anak-anak yang seusia anaknya Bagus ini juga masih pernah mendengar cerita tentang pasar setan Wage Gumira. Jadi kayak cerita ini turun-temurun sampai hari ini. Dan mengenai tentang keberadaan pasar setan Wage Gumira ini, wallahu alam bishawab, apakah memang benar-benar masih ada sampai sekarang atau hanya sekedar cerita. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bagus kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.